Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan dengan NIM 1812035, Prodi Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Sinjai. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang metabolisme karbohidrat pada ternak ruminansia, mata kuliah nutrisi ternak ruminansia. Langsung saja. Bahan pakan utama ternak ruminansia berupa hijauan, 75%-nya berupa karbohidrat. Karbohidrat dalam saluran pencernaan dipecah oleh mikroba rumen menjadi gula sederhana. Mikroba menggunakan gula sederhana ini sebagai sumber energi untuk pertumbuhan dan menghasilkan produk akhir yang akan dimanfaatkan oleh ternak. Untuk semen, produk akhir fermentasi karbohidrat meliputi asam lemak terbang, volatile fatty, dan gas. Asam lemak terbang yang dihasilkan terutama asetat, propionat, dan butiran, sedangkan gas berupa metan dan karbohidrat. Karbohidrat terlarut dicerna oleh mikroba dalam rumen 100 kali lebih cepat dibanding karbohidrat cadangan. Sedangkan karbohidrat cadangan dicerna 5 kali lebih cepat dari karbohidrat struktural. Karbohidrat struktural perombakan karbohidrat struktural sulosa dan hemisulosa oleh bakteri sebagian besar menghasilkan asam asetat. Bakteri pendegrasi karbohidrat struktural ini sensitif terhadap kandungan lemak dan tingkat keasaman dalam rumen. Bahan pakan dengan kandungan lemak yang tinggi atau kondisi rumen yang terlalu asam dapat menekan pertumbuhan atau membunuh bakteri pendegrasi sulosa. Kondisi ini dapat menurunkan pencernaan dan konsumsi pakan oleh ternak. Karbohidrat struktural yang keluar dari rumen kecil kemungkinan dapat dipecah dalam saluran pencernaan. Selanjutnya, karbohidrat cadangan. Bakteri yang mencerna bahan pakan berpati biji-bijian berbeda dengan bakteri pendegrasi sulosa. Bakteri ini tidak sensitif terhadap tingkat keasaman dan produksi akhir fermentasi terutama berupa asam propionat. Pati difermentasi dengan cepat. Asam asetat dan propionat yang dihasilkan menyebabkan keasaman dan rumen meningkat. Kondisi rumen yang sama dapat menekan pertumbuhan bakteri pendegrasi sulosa yang dapat menurunkan kandungan lemak susu pada sapi perah. Gula terlarut. Bakteri yang mempresentasikan bahan pakan dengan kandungan gula terlarut tinggi, contoh molase, rumput berkualitas baik, hampir sama dengan bakteri pendegrasi pati. Asam lemak terbang, produk akhir pemecah karbohidrat di dalam rumen yang paling penting adalah asam lemak terbang karena merupakan sumber energi 70% bagi ternak ruminansia, dan proporsi asam lemak terbang yang dihasilkan akan menentukan kandungan lemak dan protein susu. Asetat, propionat, dan butirat merupakan 3 asam lemak terbang terutama yang dihasilkan dalam perombakan karbohidrat. Rasio VVA yang dihasilkan tergantung pada tipe bahan pakan yang dicerna. VVA diabsorpsi melalui dinding rumen dan diangkut dalam darah ke hati yang akan diubah menjadi sumber energi lain. Energi yang dihasilkan digunakan untuk berbagai fungsi sebagai produk susu, hidup pokok, kebuntingan, dan pertumbuhan. Asetat merupakan produk akhir fermentasi serat bahan pakan dengan kandungan serat tinggi namun rendah energi menghasilkan. Rasio asetat propionat yang tinggi. Asetat diperlukan untuk memproduksi lemak susu. Produksi asam asetat yang rendah dapat menekan produksi susu. Propionat merupakan produk akhir
fermentasi gula dan pati. Sebagian besar energi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan proporsi produksi laktosa diperoleh dari profionat, bahan pakan dengan kandungan karbohidrat dan mudah mempresentasi profionat dan butiran relatif lebih tinggi daripada asetat. Profionat dianggap lebih efisien sebagai sumber energi karena fermentasi dalam produk profionat menghasilkan lebih sedikit gas metan dan karbon dioksida. Produk profionat yang rendah menyebabkan sintesis laktosa dan menurun. Defisiensi energi akibat ketidakcukupan produksi profionat ternak akan merombak lemak tubuh yang menyebabkan ternak kehilangan berat badan. Butirat metabolisme dalam hati menjadi bahan keton. Badan keton digunakan sebagai sumber energi untuk membentuk asam lemak, otot, kerangka, dan jaringan tubuh lain. Badan keton juga dihasilkan dari perombakan lemak tubuh yang dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif. Gas karbon dioksida CO2 dan metan dihasilkan selama fermentasi karbohidrat. Keduanya dibuang melalui dinding rumen atau hilan melalui eruktasi atau sendawa. Sebagai CO2 ada digunakan oleh mikroba intestin dan ternak untuk mempertahankan kandungan bikarbonat. Saliva metan tidak dapat dipergunakan oleh ternak sebagai sumber energi. Mungkin cukup sekian yang bisa saya paparkan atau jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.